Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merpati Lovers. Begitu ya Pak ya. Yeah. Salam Merpati Lovers. Ini teman-teman ya. Saya lagi ngopi-ngopi bareng, menguduk malam bareng sama para penghobi merpati. Waduh. Penghobi merpati. Kalau saya bukan penghobi merpati, tapi lagi mulai tertarik nih untuk membaur bersama para penghobi merpati. Para penghobi merpati dari asalnya ya Indonesia ya Pak ya. Asalnya dari Indonesia, cuman daerahnya kita kan bukan dari, ya intinya dari bagian Indonesia. Dari mana Pak tepatnya Pak? Tepatnya di Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, ini dari Bapak, dengan Bapak siapa dulu? Bapak Mulyono, Bapak atau Mulyono. sering dipanggil Condol. Wah, dengan Bapak Mulyono yang memang panggilan familiarnya Bapak Condol. Gitu Iya, ya Pak ya. betul. Dan kemudian sebelah saya ini Mas Hari. Mas Hari. Ya, main merpatinya juga udah lama. Terus kemudian ini ada pemula kita. Saya rasa teman-teman merpati juga sudah paham nih dengan orang yang jadi pemula di sini, alias pemain muka lama. Namanya siapa Pak? Saya Eko, Pak. Namanya Pak Eko. Asli dari? Saya asli Cibarang. Asli di Cibarang. Sekarang menetap di Purwokerto Barat. Menetap di Purwokerto Barat. Oke, berarti kita satu wilayah sebetulnya sekarang ya Pak ya. Bapak dari Pengebatan, Pak Hari juga dari Pengebatan, Pak Eko juga dari Purwokerto Barat. Purwokerto Tetangga Barat. kecamatan. Sama saya juga Purwokerto Barat Pak. Saya juga Purwokerto Barat. Iya. Dan intinya untuk semua para teman-teman merpati, salam sejahtera untuk kalian semua. Mudah-mudahan doa dari kita bersama, semua para penghobi merpati, kalian semua dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Amin. Penting nggak penting ngobrolan malam hari ini, tujuannya intinya membunuh malam. Malam apa ini Pak? Malam minggu. Malam minggu. Ya, malam minggu bujang-bujang galau. Bukan bujang sih, memang udah berpasangan semua. Ini Bapak juga udah punya istri, saya juga udah punya istri, Pak Hari juga udah punya istri, apalagi komandan. Nah, ini pertanyaan yang pertama akan kita bahas, istrinya mereka masing-masing udah ada berapa? Dari Pak Eko dulu. Pak Eko punya istri berapa? Satu dong. Bahaya. Kalau knalpotnya double bahaya. Boros. Merpati lagi istrinya sudah ditanya, Pak Eko satu. Pak Hari nih. Satu juga. Satu juga. Sementara satu. Ada wacana mungkin mau nambah? Mau nyabang? Enggak lah. Kalau Mas Sondol? Satu. Karena sesuai dengan ideologi merpati. Oh gitu. Apa itu Pak? Merpati tidak akan ingkar janji. Oh mantap. Itu jargonnya ya? Iya. Jargonnya dari para merpati lovers. Oke. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sondol. Merpati. Jadi kita bahas merpati masing-masing. Penting nggak penting? Saya nanya dulu nih sama Pak Eko kembali. Pak Eko punya merpati ada berapa? Saya untuk saat ini ada 4 pasang. 4 pasang ya. 4 pasang. Memang sebelumnya memang banyak, cuman karena berbagai pertimbangan, kebetulan kita kan satu tim ini, Oh, ya, gitu. satu tim Satu bareng tim, ini, ya. jadi Mas Hari jangan banyak-banyak lah, yang penting ya kualitas lah diutamakan gitu. Jadi akhirnya dari beberapa kemarin saya sempat saring-saring gitu. Yang mungkin menurut saya pribadi mungkin ini kayaknya ada prospek gitu. Oh gitu. Prospek saya saring gitu. Yang nggak prospek ya sementara saya Jual. jual. Tapi yang disaring, maaf saya potong, yang disaring pun juga next time juga dijual kan? Iya kan, sih, Pak? Ya, iya. tergantung nanti perkembangan. Iya. Berarti nih Pak Eko juga punya prinsip P3K. Iya, apa itu? Penjual pura-pura kolektor. Emang itu yang dijalankan itu. Penjual pura-pura kolektor. Iya, sini sekrot dulu, yang nggak bagus kita jual. Yang bagus pun tetap dijual. P3K penjual pura-pura kolektor. Ini Pak Eko saya sudah nanya, ada 4 burung untuk saat ini ya Pak ya, atau 4 merpati ya. Dari kemarin sudah ada yang profesi juara belum? Dari kemarin Dari 4 itu? ya
tadinya saya kan ada sekitar 12 pasang. Jadi Ya, saya yang dulu, 4 itu, yang pasang 4 itu aja. saya ambil 4. Oke. Ambil 4 kemarin kita main di lapak sini ya, apa namanya? Karangmiri. Karangmiri. Sri Rezeki. Sri Rezeki. Ah. Kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki juara 1. Berarti merpati Juara juga satu. juara. Itu empat-empatnya sempat udah juara semua ya. Belum. Yang udah juara 3 ya. Yang udah juara 3. 3, yang udah juara 3. Yang satunya masih progres. Yang satu masih progres. Di Iya. proses lah ya. Oke, dan kemudian ke Pak Hari nih. Pak Eko, nanti dulu saya tanya. Nanti saya tanya lagi ya. Pak Hari nih, ada berapa pasang? Kalau total keseluruhan saya punya 17 pasang. Banyak juga. 17 pasang. Faktos. Pasangan Bos. 17 pasang. 17 pasang. Player semua itu. Enggak, yang biasa buat main yang di kiringan B kita punya 7 pasang. Oh gitu, yang di giringan B, terus kemudian di giringan A. Di kiringan A cuma 4 pasang. 4 pasang. Selebihnya baru latihan ternak kemarin. Ah, Dan ini lagi ngelatih peyikan sendiri. Oke. Oh berarti sambil ternak juga ya Pak ya? Sambil ternak lagi mulai mencoba untuk berternak. Oh gitu. Seperti itu. Tapi anakannya sudah mulai ada dan sedang dalam proses latihan. dilatih. Gitu ya. 17 pasang gila ini Pak Hari ini. Nah Pak Tondol saya tanya nih, Pak Hari nanti saya tanya Iya. lagi ya. Pak Tondol ada berapa pasang? 15. Wih, nggak kalah saing dengan Pak Hari. 15 pasang. Ingat-ingat dulu Pak, bahkan mungkin lebih Pak dari 15. Berapa coba di 15. Oh udah benar ya? Pekrok. Udah benar. Kalau yang ini kan kuduk-kuduk jangan. 15 berarti yang player. Iya. Oh yang player itu. Itu juga terbagi 2. Terbagi Giringan A sama giringan B. Oh yang A ada berapa, yang B ada berapa? Yang B itu sekitar 6 pasang. 6 pasang. Lebih berarti yang 7 itu A ya. A. Oh gitu. Oke. Tadi saya belum nanya sama Pak Hari, dari sekian banyaknya merpati udah ada yang pernah juara belum? Kalau yang biasa buat main, Ya. rata-rata sudah pernah juara, Rata-rata ya. tapi masih lokal. Oh, masih lokal ya. Tingkat kestabilannya juga masih kadang jalan, kadang enggak begitu ya. Iya. Oke. Berarti dari 17 burung merpati itu semuanya sudah pernah juara. Kalau dari 17 enggak, Ya. berarti playernya itu kan 7, yang di kiringan B, yang di kiringan A 4. Yang sering juara di B paling 3 pasang. Yang di A? yang sering juara, yang di A ya 3 pasang itu kadang. Tapi burung-burung yang biasa buat main emang burung pernah juara semua, tapi ya undukan lah. Oke, masih lokalan ya. Iyalah. Oke, kalau Bapak dari sekian banyaknya burung, Yang udah juara gitu. ya ada berapa burung yang udah pernah juara? Ya ada 4. Ada 4 ya. Ada sering juara ya. Oke. Nah, kemudian saya tanya lagi, profil masing-masing dari para penghobi merpati ini, masing-masing mereka punya merpati berapa sudah saya tanya, dan sekarang saya mau tanya sejarah mereka masing-masing, sudah berapa lama mereka berkontribusi sebagai penggemar merpati gitu ya. Ke Pak Hari dulu nih. Awal bermain burung merpati aku itu dari tahun 2019, terus sekarang 2024, berarti kurang lebih sudah ada 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Nah, oke, Pak Eko. Jangan ditanya kalau ini. Oh iya, ini pemula ya, pemain luka lama. Pemain lahir dia sudah main burung. PMTI lahir. Iya. Berarti pasti tahu sejarah PMTI. Iya. Waduh. Dari tahun berapa dulu Pak? Saya tanya dulu nih. Jawabnya bingung ini. Jadi pertama itu Tahun berapa? saya main burung itu 2007. 2007, sekarang 2024. Berapa tahun Pak? Udah lama. 4, terus kemudian tambah 3, berarti 7, terus kemudian tambah 10, 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun, benar Pak, diingat-ingat lagi Pak. 2007.
2007 udah pasti ya Pak ya? Nggak lagi mimpi bukan ya Pak? Enggak. Benar ya, memang dari Benar. 2007 itu main 2007. merpati ya Pak ya? Berarti bisa dikatakan cikal bakal berdiri PMTI di Banyumas ya. Enggak. Dulu itu Nah, gini, saat dulu Pak, saya tanya dulu. Saat dulu Bapak main merpati sudah ada PMTI belum Pak? belum. Belum ada PMTI. Berarti Bapak tahu ada lapak pertama dari atau lapak yang di Banyumas pertama berdiri itu di mana sampai dengan perkembangan merpati sampai dengan sekarang Bapak tahu ya Pak ya? Apa Ya. pernah apa resign Enggak. main merpati? Kalau pengalaman ini cerita Ya, ya. hal yang saya Oke, alami oke, gitu ya. oke. 2007 saya kan asli Aji Barang. Asli Aji Barang. Saya saat itu bersama teman saya, disebutkan namanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Bersama Mas Yanto, Mas Yanto. Mas Yanto di Desa Panjurendang. Itu niatnya itu tadinya ngobrol-ngobrol biasa gitu. Main burung yuk. Dulu itu main burungnya itu di tanah lapang itu belum Oh, di tanah lapang, belum ada lapak. Tiang belum langsung ada, gitu, belum ada. Terus Mas Yanto itu cerita sama saya pengen bikin lapak gitu, bikin lapak. Dan itu menjadi hal yang tabu saat itu, artinya main burung ada kolongnya, ada mejanya, loh apa nggak mati burungnya gitu kan. Akhirnya Mas Yanto itu ke Wangon lapak di Mekawa nggak salah. Di sana ada tiangnya. Iya, di sana ada lapak, di sini di situ ada lapak, terus kita ke sana ke lapak di Mekawa yang Jalan Lingkar Wangon itu. Kita lihat ke sana, kita bikin lapak kayak gini. Terus akhirnya saya bikin lapak itu di Desa Panjurendang itu, Desa Panjurendang Jepara. Terus akhirnya bikin lapak di situ dan itu masih sederhana, ukurannya juga masih Asal ya. Iya, masih asal. Kira-kira ya. Masih kira-kira. Tapi cuman saya tahunya saat itu kalau nggak salah 9 meter persegi ya banyak kalau nggak salah itu awal-awalnya itu. Terus bentuk mejanya juga masih sederhana. Akhirnya dari situ mulai banyak yang main di situ. Terus lokasi penerbangan juga masih apa ya, mengikuti tempat. Iya, Kalau iya. dia Panjurendang dulu tuh yang tempat saya kami bikin itu lokasi start dari timur. Kalau sekarang kan dari utara gitu ya. Iya. Terus kalau Wangon itu dari utara. Terus di Purbalingga itu lapaknya Om Kosung kalau nggak salah, lapak stainless. Itu kalau nggak salah dulu tuh startnya dari barat itu. Nah, terus akhirnya perkembangan mulai banyak lapak. Akhirnya saji barang geser ke depan polsek gitu kan. Akhirnya semakin banyak penggemarnya sehingga ya sampai sekarang ini karena ada PMTI yang mengatur mewadai. Oh ya, mewadai. Kemudian akhirnya mengatur kalau penerbangan itu Dari utara. dari utara semua. Di Majenang. Itu singkat ceritanya ya Pak ya. Berarti waktu 2007 itu memang benar-benar belum ada PMTI. Saya belum. PMTI lahir tahun berapa itu Pak? Waduh. Kira-kira mungkin 2012 atau 2015 ya. Saya itu paling harus baru dibuka. Iya, itu iya, literatur iya. itu. Saya takutnya mau salah nyebut. Iya sih. Tapi ya bukan berarti lagi menyinggung soal masalah itu, bukan ya Pak ya. Intinya kan kita mengulas terkait sejarahnya Bapak main merpati kan begitu. Terus kemudian ada pembahasan masalah PMTI lahir berapa, itu sih hanya sebatas just kidding dalam artian obrolan kita untuk soal masalah itu. Tapi itu bukan yang paling penting. Iya, tapi kalau saya sendiri menyikapi artinya sekarang itu pemain burung sudah luar biasa ya, artinya sudah diwadahi secara legalitasnya sudah ada legal, terus sekarang lebih tertib, terus dari segi artinya apa, kepada yang juara itu juga sekarang udah ada piagam, piala, uang pembinaan itu sekarang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu kan kalau hadiah kan mungkin untukan biasa gitu kan ya, untukan adanya uang dari pendaftaran itu, kadang ada yang kambing dulu kan, jadi kampung itu kan ayam gitu, karena lapak di desa gitu kan, hadiahnya seadanya gitu kan, terus naik menjadi nyewa. itu pesertanya sampai banyak nggak kan?
zaman dulu. Enggak lah, awal-awalnya juga paling tetangga desa gitu, tetangga kecamatan gitu. Kalau sekarang dengan adanya PMTI kan kita jadi tambah sedulur lah kalau bahasa Iya, Jawanya. betul. Yang dari Jawa Barat, dari Pangandaran, dari sini. Terus nilai Tahu, komersilnya juga malah makin bagus. Iya ya, pasti, begitu PMTI, pasti. kan. Kan burung-burung yang Iya. berprestasi kan tetap. Jadi makin mahal gitu kan. Kalau dulu 2007 jual mahal kayaknya rada susah. Gitu ya. Susah. Kalau sekarang Itu begitu burung sudah masih, ada PMTI, masih murah-murah. begitu ada PMTI jadi makin Ya, itu kembali memberikan- terus kemudian nilai prestisnya makin nambah ya Iya. Pak ya. Harga jual beli burungnya juga makin naik. Iya. Waduh, mantap. Ya, baik dari pecinta merpati sendiri, adanya penghobi, Iya. terus dari yang berternak, Oh. itu terus dari penjual yang di pasar sekarang juga harganya juga dengan adanya lapak, itu kan harganya naik juga kan, memberikan dampak yang positif. Iya, oke, luar biasa. Terus kemudian mau bahas soal masalah bapak-bapak yang ada di sini. Ini ngomong-ngomong tadi kan ada yang sempat menyampaikan katanya satu tim. Nah, belum ditanya soal timnya itu namanya apa. Saya malah lupa dari awal itu timnya apa, belum ditanya. Timnya apa nih Pak? Kalau dari nama timnya yang biasa buat lomba HR Tenur. HR dari HR dari nama saya Hari. terus tenur. Tenur Mas Jadul kan punya CV namanya Tenur. Oh gitu. Terus Pak Komandan jadi anggotanya. Saya anggota baru. Anggota baru. Iya. Berarti saya daftar jadi anggota baru juga bisa ya Pak ya? Bisa nanti. Tapi syaratnya apa ini? Harus punya merpati. Harus punya merpati dong. Belum punya merpati. Kalau minta nggak boleh ya Pak? Ya nanti saya pinjam. Tapi yang Ngomongnya, paling banyak ini nih. ngomongnya minta mau dipinjemin. Tapi gini Mas, Iya, cerita-cerita iya, iya. merpati nih. Ah, ah, ah. Ini Mas Heri kemarin ngomong sama saya, Ya. Mas burunya jangan banyak-banyak. Ah, ah. Dari 12 pasang itu disaring aja itu 4 gitu. Ya, Lah ternyata tadi Yang ditanyain ngomongin- pilih 15 ya. 17. Yang ngomongin malah lebih banyak ya Pak ya. Aduh, jarkoni. Udah beres ini, udah beres ini. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Kalau dulu kan image punya merpati kan kayak orang bos-bos. Iya. Terus? Dan kalau yang biasa hanya main di rumahan kan. Oh. Kalau image saya dulu loh. Ya. Kalau sekarang kan siapa aja pun bisa, Bisa. main di kolong. Berbagai kalangan ya Pak. Kalau dulu image saya main di kolong berarti orang yang berduit Gitu. 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 Bos-bos gitu. Siap, siap. Ngobrol apa lagi ya Pak? Bingung Pak, saya Pak. Serius Pak. Soalnya ya main merpati baru-baru mau main gitu Pak. Makanya mau ngebahas apa lagi bingung nih teman-teman ya. Mungkin saya mau nanya terkait ini. Kira-kira dari bapak-bapak ini kan pasti dari sekian banyaknya sekian lamanya main merpati udah pernah beli burung dan kemudian jual burung. Saya mau nanya itu nih Pak. Pak Hari nih, harga yang pernah paling mahal dari Pak Hari beli burung itu harga berapa? Kalau beli ya paling di bawah 6 juta Paling mahal ya. paling mahal karena Kalau di total sih memang akhirnya puluhan juta kan kalau di Iya. total. Intinya beli atau take over burung itu paling mahal harga berapa? 6 juta 6 juta ya. ya iya kan karena kita kan istilahnya menengah ke bawah lah. Paling-paling ya nggak kayak tim-tim gede kan bisa miliaran bahkan ratusan juta gitu. Kalau Tapi ada ekspektasi sampai sejauh itu ya Pak? Mungkin jual nanti harga mahal gitu kayak orang-orang. insya Allah Mudah-mudahan ya, Pak. Saya Iya. doakan Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak nanti burungnya juara di gelaran nasional. Terus Amin. kemudian sangat mahal. Iya, insya Allah. Ucapan kan ada doa kan hati Iya. ini. Nah, kalau dari kualitas burung sih ya oke lah gitu. Tinggal rezeki aja. iya. Terus Pak Eko beli paling mahal? Kita paling unik dan Saya paling ini juga banyak ini Pak. Iya, tapi nanti kita ulas untuk pertemuan berikutnya aja. Ini lagi cerita paling mahal Pak, beli paling mahal Pak. Saya nggak pernah beli. Minta dia. Minta. Nah,
besok saya main lagi. Lebih dekat dengan Pak Eko, gimana caranya biar dapat merpati, nggak usah perlu ngeluarin dana gitu kan. Pasti kan ada tips and triknya kan gitu ya Pak ya. Tipsnya ya banyak silaturahmi gitu. Jadi kalau makan banyak silaturahmi banyak rezeki, banyak merpati. Jual paling mahal Pak? Paling mahal berapa ya dulu ya? Saya jarang jual sih sebenarnya. Jarang jual. Saya jarang jual. Tapi pernah ya, rekor gitu kan pernah ya. Kalau jual mahal sih enggak, cuman itu mungkin lebih tepatnya apa ya? Lebih ada ceritanya gitu. Lebih berkesan bagi saya. Oh gitu, intinya untuk nyambung silaturahmi, artinya mau nggak mau merpati tersebut artinya karena tadi kan banyak silaturahmi, banyak teman. Nah kemudian ada teman yang tertarik, akhirnya mau nggak mau merpati tersebut yang tadinya menjadi kesayangan, akhirnya mau nggak mau dilepas. Tapi kan tetap ada nominalnya Pak. Berarti harga persaudaraan. Harga persaudaraan. Kan tetap ada nominalnya berapa Pak? Harga persaudaraan saat itu Pak? Saat itu saya jual ke Mas Wahid kayaknya, Mas Wahid Mekar gitu. Tahun 2014. Berapa dulu ya? 17 masalahnya. 2014. 17 tahun tetap fantastis juga tahun itu. Tahun itu fantastis banget. Enggak itu Mas. Jadi ceritanya mungkin ya ini apa? Kebetulan saat itu kan istri saya lagi hamil, gitu kan, lagi hamil. Terus saya punya burung satu tuh buat lomba nasional di Cibarang. Terus saya tawarkan ke teman-teman gitu kan. Gak ada yang mau. Tadinya nggak ada yang mau. Tadinya nggak ada yang mau. Nah terus saya lombain nasional sampai tinggal burung 6. Terus akhirnya ada orang yang tertarik. Iya, Orang atau teman? teman Ya, teman. Berarti tetap harga persaudaraan. ya dulu saya Mekar gitu. Akhirnya deal pada saat itu. Ya mas Jadi saya aja lah saya kata ya terserah aja berapa di sini juga butuh saat itu kan gitu ya Pak, dilemanya begitu ya Pak ya. Butuh istri mau lahiran, terus kemudian aduh memang harus ada persediaan uang, ya teman juga nawar, sisi lain juga teman. Ekspektasinya sebetulnya ingin harga mahal ya Pak ya, lebih dari itu ya. Tadinya sih kepinginnya lebih gitu kan, cuman aduh Keadaan. juga Ada istri mau lahir, terus kemudian ada temen yang seneng, jadi bingung, serba Tapi bingung. pada waktu itu di harga segitu emang udah luar biasa ya dan ya. lumayan sih. Ya udah istimewa ya pada saat itu. Kalau Bapak Pak, ini tinggal Pak Tondo sebelum kita tutup, soalnya udah malam nih. Katanya istrinya lagi cantik benar. Pak Eko yang ngomong tadi, wah, istrinya udah cantik. Saya gitu. Pak Tondo ya. Kira-kira jual mahal harga berapa Pak? Kalau harga jual itu sih kita sebenarnya bukan jual ya, karena sama kayak Pak Eko, ada temen yang kepengen dari kandang sini, akhirnya berbagai trik mereka lakukan ya itu. Jadi dengan harga ya kayak pas belinya Harga gitu. persaudaraan. Nominalnya boleh disebut? Kalau nggak boleh, 3,5. Itu satu 300 ya. 3.500.000, kirain 35 juta. Oh, belum. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Sebentar lagi ya Pak ya. Iya. Iya, oke, luar biasa. Ya intinya teman-teman, menanggapi WA-nya dari Pak Eko nih, saya juga walaupun baru main merpati nih Pak Eko WA nih. Mas, mudahan istri dan nanya kirim foto, terus istri lagi cantik bener, bawahnya pengen pulang gitu. Ya udahlah, intinya penting nggak penting, bermanfaat nggak bermanfaat, ya cerita malam hari ini bersama para penggemar merpati cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya ketika kita lagi ngobrol bareng, ngopi bareng, membunuh malam bareng, bukan hanya bercerita malam juga, mungkin siang juga nanti saya review untuk mereka masing-masing. Merpatinya kayak apa, kualitasnya seperti apa, tempat kandangnya seperti apa, nanti akan saya ceritakan. Itu pun juga ketika kalian memang tertarik melihat video kita. Kalau enggak ya mama ngomong, ngapain bikin cerita lagi kan gitu. Ya enggak lah, tetap nanti saya cerita juga lah. Intinya menyambung silaturahmi, kata kunci dari Pak Eko itu penting sekali, menyambung silaturahmi. Bagus ya Pak ya.
makin banyak silaturahmi, makin banyak Merpati. teman, terus akhirnya makin banyak merpati. Iya, kan katanya main ke tempat merpati, teman merpati, nantinya dapat merpati. Yang perlu harus keluar duit kan gitu. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak ya, untuk Pak Eko, Pak Hari, dan kemudian Pak Condol. Doa terbaik dari saya, mudah-mudahan kalian dan keluarganya selalu dimudahkan segala sesuatunya. Untuk teman-teman merpati juga sehat selalu. Semoga kalian juga dimudahkan segala sesuatunya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.